kita udah menang, artinya kita juga harus siap menghadapi bahwa customer akan menuntut lebih banyak buat kita. Kita lihat di pasar ini sekarang kan dolar naik semua, tapi kalau kita lihat nih customer makin kritis nih lihat di. Halo Property People, selamat datang di 99 Talk Special Edition Road to the People Choice 2026 The Blueprint of Trust. Apa kabar Property People semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kembali bersama saya Indah Kalista yang akan menemani Property People buat ngobrol-ngobrol seru, dan kali ini kita akan membahas strategi mempertahankan kepercayaan konsumen melalui The People's Choice. Seperti apa? Langsung saja kalau begitu kita akan kenalkan narasumber kita yang keren-keren dan yang pastinya pakar-pakarnya ya di industri properti. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Bapak Ali Tranghanda selaku CEO Indonesia Property Watch. Apa kabar Pak Ali? Baik, luar biasa. Selalu luar biasa ya. biasa. Wah, terima kasih banyak Pak Ali, dan juga sudah bergabung bersama kita Bapak Stanley Momentus selaku CEO PT Anugrah Mitra Ananta atau Dry Mix. Ya. Apa kabar Pak Stanley? Sangat baik, luar Sangat biasa. baik. Rahasianya apa Pak Stanley biar Ya, selalu luar semangat. biasa? Ya, selalu semangat. Selalu semangat ya. Dan juga sudah bergabung di tengah-tengah kita Bapak Chan Kwok Piao selaku Head of Marketing Valentino Grass Group. Halo. Selamat datang Bapak Chan, apa Terima kabar? kasih, luar biasa Luar baik. biasa juga ya. Rahasianya apa Pak Chan? Tetap optimis. Tetap optimis. Wah, menarik sekali. Ya. Sebelum kita akan berbincang lebih dalam, mungkin juga kembali boleh bercerita untuk kita semuanya, Pak Ali, seperti apa perjalanan The People's Choice sampai dengan titik ini, Pak Ali? Dimulai dari Golden Property Award baik. 2015 Ya. ya. Itu memang Golden Property Award itu kita melakukan project assessment gitu ya. Tadi juga sempat ngobrol ya sebelum ini kan, kita butuh 8 bulan Pak. Kita kelilingin proyek satu persatu, ada ratusan nominasi di sana juga, nggak hanya di Jabodetabek Banten, di luar Jawa juga gitu kan. Di 8 bulan. Nah, itu berdasarkan project assessment rating gitu ya. Tapi kemudian kita ngelihat kita butuh satu award lagi untuk memperluas jangkauannya ke konsumen. Coverage-nya kita lebarkan lagi. Tapi memang dengan mekanisme yang berbeda. Dengan polling, karena kalau konsumen itu kan besar ya, kan kita agak sulit. Salah satunya yang mungkin itu dengan polling. Jadi di Golden Property Award itu dengan assessment, project assessment, survei langsung. Yang di People's Choice ini dengan polling. Ya, dengan polling tadi untuk memperluas jangkauan awardnya juga. Nah memang sejak People's Choice ini kan mulai di 2022 gitu ya. Ini kali ketiga Kali nih di ketiga kali 2026. ya. Nah, Baik. dalam perjalanannya memang kita mendengarkan juga masukan dari konsumen ya, dari brand-brand yang sudah menang ya, kita dapat masukan, dan di 2026 ini kita ada beberapa mekanisme yang kita sempurnakan. Tidak lain itu untuk menjaga kredibilitas kita sebagai award ya, karena Golden Property Award kita udah tetap jaga sampai sekarang integritasnya dan jadi benchmark buat award bisnis properti Pak ya. Nah di People Choice kita mau juga seperti itu, kita jaga independensi dan kita mau jadi benchmark juga dengan mekanisme yang berbeda tentunya. Dan kita perluas lagi nih, di People Choice itu tidak hanya project developer saja, tapi bahan material gitu ya. Di 2024 itu hanya 43 kategori. Tahun ini berapa Pak Ali? Tahun ini 63 kategori. Wow, banyak sekali ya Pak Chan ya. Iya, jadi kita dapat masukan yang tadi 43 kategori itu jadi 63 kategori. Ada kategori home appliances kita tambah banyak. Karena banyak yang dari kulkas, AC, matres ya, kasur gitu kan. Itu konsumen minta juga nih. Dia lihat bisa nggak People Choice melihat menangkap itu top of brandnya siapa sih. Memang banyak award-award. Tapi memang ini kita kami juga tetap jaga integritas. Kami bilang ini kami bukan award bayaran. Kita nggak mau kayak gitu. Nggak ada konflik of interest. Nggak ada tawar menawar gitu ya. Nggak artinya nggak ya di depan kita nggak mau. Dari tadi 63 proyek ya ada sampai EV charging Pak. Sampai digital bank karena perkembangannya kan ke digital bank ya, itu pertumbuhannya cukup tinggi. Jadi kita bilang kayaknya harus ada konsumen mesti dilibatkan lah. Dan tadi dalam 2 kali penyelenggaraan People Choice ini kita banyak dapat masukan juga dari brand pemenang terkait banyaknya consumer yang masuk itu mungkin tidak valid, dalam arti banyak buzzer Pak.
itu kita kewalahan. Iya. Khususnya di tim Rumah 23 kan ini kan join Indonesian Property World dengan Rumah 23. Iya. Tim IT Rumah 23 itu menghalau buzzer-buzzer itu agak cukup itu ya, Kewalahan. cukup kewalahan, memakan ya. waktu gitu. Sebenarnya kan tuh nggak perlu kan. Iya. Tapi untuk menjamin kredibilitas itu ya udah mau nggak mau kerjanya seperti itu. Kita halau-halau buzzer, tapi kan kok capek gitu, Iya, ya kan? kerja keras sekali Pak Ali. Iya, tim sih sebenarnya. Nah, kemudian kita bilang nih kayaknya ada satu metode yang bisa membuat pollingnya tetap, tapi tetap kredibilitas tetap diutamakan. Iya. Kita di 2026 kita buat pollingnya semi tertutup, Pak. Oke. Semi tertutup dalam artian kita menggunakan atau memanfaatkan basis komunitas konsumen yang ada di Rumah 23. Itu jutaan, Pak. Oke. Jadi yang udah interaksi sama Rumah 23, yang udah beli, yang udah apa, itu kan banyak tuh basisnya. Dan itu valid. Karena udah ter-verified kan, terverifikasi gitu. Jadi itu ada jutaan dan kita targetnya, ini juga naik lagi target Naik juga voters ya kan. target untuk votingnya ya berapa Iya. Pak Ali kalau betul Dulu Pak? kan 300.000, dulu tercapai 300.000 voters, Pak. Tercapai. Iya. Sekarang kita mau naikkan lagi Naikin ya, lagi ya, karena, Pak, ya? karena kategori juga Kategori banyak. juga banyak ya, Ada Pak. 400.000, mudah-mudahan tercapai ya. Karena amin. kalau tercapai ini jadi satu award yang terbesar jangkauannya, Pak. Wow. Terbesar jangkauannya dan terbanyak vote-nya. Yes. Ya, jadi kalau kita lihat award property yang mungkin tadi satu-satunya yang betul-betul berdasarkan polling, Iya. ini hanya People's Choice. Iya sih. Ya. Bagaimana mengajak Yang lain ada ya? masyarakat ya? Betul. Tapi kan saya nggak yakin apa polling atau penilaian. Penilaian juga bukan saya mau bandingkan, tapi ini kita jaga penilaiannya yang betul-betul independen. Iya. Karena yang daftar itu belum tentu kita jadikan nominasi. Iya. Oh, oke. Sebelum jadi nominasi polling, kita perlu ada FGD, maka kita tambah FGD. Oke. Ada focus group discussion, kita kumpulkan beberapa orang, kita akan lakukan in-depth interview gitu ya, kita tanya dari konsumen, Pak, konsumen itu end user, kita pilih beberapa dari developer, ada konsumen kita tanya gitu ya, kemudian investor juga, investor itu ya sebetulnya yang ya golongan menengah atas lah gitu kan, yang dia beli buat investasi, agen properti, tanya juga top of mind-nya siapa. Nah terkait bahan bangunan itu kita tanya arsitek dan interior design, sama landscape malah kita tanya. Ya jadi pakai apa sih gitu kan ya. Nah satu lagi Pak, ini penting juga kita melakukan survei bahan bangunan ke developers. Oh, oke. Jadi kita tidak hanya percaya polling aja, kita juga ada mau satu referensi yang dipakai oleh stakeholder developer siapa nih. Kita sebarkan kuesioner, kita interview sampai nanti ada dari mulai catnya dipakai apa, semen dipakai apa, lantai pakai apa gitu kan. Oke. Itu kita jadi referensi, Pak. Seharusnya kan ketika polling jalan, ini menjadi satu rambu-rambu nih. Harusnya nggak berbeda jauh kan gitu ya. Betul. Yang top of mind pasti top of mind gitu kan. Yang dipilih ini kan yang FGD betul-betul yang responden yang betul-betul bisa dipercaya lah gitu loh. Kita harapkan ini bisa lebih kredibel. Ya lebih transparan, lebih objektif. Itu kan yang kita mau ya. Iya, betul, Kita karena nggak mau membuat satu award yang abal-abal juga buat Iya. apa. Saya maunya ketika si brand atau pengembang menerima award itu jadi bangga gitu loh, Pak. Betul, setuju Pak Dan Ali. pasti ada manfaatnya gitu ya, Ada impact positif, betul. Impact positif terhadap brandnya dalam artian juga penjualannya mungkin bisa Yes. dipercaya konsumen dan bisa naik lah gitu kan. Yes. Itu yang kita harapkan semua gitu. Banyak sekali perbedaan ya, Iya. perubahan-perubahan, improve besar di The People's Choice 2026 ini. Wah, jadi tahu ya Pak Stanley Pacan ya. Benar, betul. Apa saja tadi kategorinya, Iya. penilaiannya, proses-proses screeningnya, dan nominatornya berarti mendapatkan peluang yang sama ya untuk memenangkan Oh iya, ajang pasti, ini ya Pak pasti. Yang mungkin berbeda bagaimana dia treat konsumen. ya? Jadi kan ini sebenarnya momen ini kan hasil dari polling ini sebetulnya kan akan melihat top of Yes. mind-nya siapa. Yes. Itu kan tidak terlepas juga dari kualitas ya, kemudian masalah purna jualnya seperti Iya. apa kan. Tapi memang momen People Choice ini kita harapkan para brand ini juga bisa melakukan campaign juga saat ini, Pak. Karena saat ini semua konsumen akan tertuju ke People Choice. Ada basis konsumen jutaan dari Rumah 23. Iya. Itu semua nominasinya kan kelihatan tuh, Pak. Betul. Jadi itu bisa sebagai refleksi juga kan. Ini Ya, posisinya brand tuh masing-masing di mana nih? Yes, Apakah masih jadi top of mind-nya atau enggak? Nah itu kan bisa jadi peluang untuk brand ini buat mengkampanye
brandnya itu. Dari sisi brand juga menjadi indikator ya. Iya, Betul. betul. Semacam rapot gitu. Jadi Di rapot ya, Pak ya. silakan improve. Tapi kalau yang belum, apa nih yang harus diimprove? Betul, Pak. Jadi kan Betul. seperti itu Karena kira-kira. dari sekali. masing-masing brand pastinya Pak Ali sudah menyiapkan strategi-strategi agar tetap mendapatkan kepercayaan konsumen ya. Iya. Betul. Konsumen saat ini tuh makin kritis dan Betul. pintar banget cari informasi. Betul. Ya, sekarang makin mudah ya Pak ya. Benar. Dan di tengah banyaknya pilihan, seberapa krusial sih dari Pak Chan dan juga Pak Stanley faktor trust yang menentukan keputusan konsumen membeli building material? Mungkin Ya. boleh dari Bapak Stanley dulu ya Pak. Oke. Silakan. Bagi kami, karena memang kami ada di industri semen, terutama mortar ya. Jadi trust itu penting ya. Trust itu penting dan trust itu kan akan timbul dari experience yang dia terima gitu ya. Ketika dia berhasil menggunakan produk kita dan dia mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa ya. Dalam hal ini ya pengalaman yang bagus lah, itu artinya kan trust itu terbentuk. Jadi bagi kami ketika kami juga berhasil memenangkan penghargaan ini di 2024 ya paling kalau nggak salah ya, itu juga sebenarnya seperti tadi Pak Chan bilang, itu rapot buat kami bahwa ternyata produk-produk kami itu diterima. Nah, karena bagi kami penghargaan ini kan adalah sebuah suara dari konsumen secara langsung. Dan kami juga, menurut kami itu bagus ya dengan improvement yang dilakukan Rumah 123 untuk proses kedepannya seperti apa. Nah, bagi kami penghargaan ini tuh benar-benar ya memberi penghargaan buat kami sendiri atas effort yang sudah kami lakukan, tapi juga menjadi satu tantangan baru. Karena ketika kami menang di penghargaan ini, satu komitmen ke depan yang harus kami terus kembangkan adalah mempertahankan ya dalam hal ini kita fokus pada quality. Bagaimana after sale service-nya, bagaimana, kan kalau kita udah menang artinya kita juga harus siap menghadapi bahwa customer akan menuntut lebih banyak buat kita ya. Jadi tidak hanya sekarang kita udah dikenal, jadi sekarang kita harus butuh juga bagaimana kita memperbesar jaringan distribusi kita, sehingga impact dari kemenangan atau penghargaan yang sudah kita terima dapat juga kita bisa pakai itu untuk memperlebar atau memperluas produk-produk kami diterima di masyarakat luas, dan khususnya untuk para pelaku-pelaku pengembang gitu. Pengembang ya, pelaku-pelaku di industri Jadi bagi kami ini penting banget gitu, dan satu tolak ukur yang harusnya ya bagi, kan kalau orang bilang mempertahankan tuh lebih sulit daripada meraih. Nah, ini sebenarnya karena ini udah masuk ke penghargaan berikutnya lagi ya, jadi bagaimana kami terus harus berkomitmen untuk tetap menjaga apa yang sudah kepercayaan yang sudah diberikan para pelanggan atau end user yang sudah memilih kami gitu di pemilihan sebelumnya atau penghargaan sebelumnya. Wah, seperti itu, ternyata mendapatkan penghargaan bukan hanya Ya, sekedar mendapatkan penghargaan dan diakui oleh masyarakat, tapi juga bagaimana menjaganya ya. Betul. Menjaga kepercayaan dari para konsumen Ya, seperti betul. itu. Wah, terima kasih Mas Lim. Mungkin dari sisi Bapak Chan, silakan Pak Chan. Iya, kalau buat saya ya kan dari kebetulan produknya dari Valentino Group, yaitu HT ya, Valentino Grass, which is itu sebenarnya ini juga kita sudah 2 tahun dari yang pertama kita udah partisipasi dari GPA 2022. Udah menang Pak ya? Menang Pak, 2024 menang, sekarang juga 2026 ya kita hopefully juga bisa menang lagi. Nah, tapi memang kalau kita lihat impact-nya itu trust itu sangat penting ya, karena ini bukan sekedar kita cuma berjualan selesai, tapi ini sebenarnya kita mempertahankan itu adalah gimana customer itu bisa merasakan experience produk kita. Jadi bukan cuma touchpoint beli PO selesai, tapi harus lihat after sale service, kemudian delivery, ketersediaan produk juga menjadi penting ya, karena kalau bisa aja produk kita bagus tapi sulit nih, ternyata nggak komit ya dari delivery dan sebagainya, termasuk sampai ke after sales-nya seperti tim support teknisnya di lapangan juga seperti itu. Dan customer juga kan makin kritis ya, jadi mereka sekarang membandingkan harga ya. Boleh dibilang nih kalau kita lihat di pasar ini sekarang kan dolar naik semua, tapi kalau kita lihat nih customer makin kritis nih, lihat di harga di toko sekian, harga di e-commerce kok di Tokopedia sekian. Nah, makanya kita nih harus lebih menangkap peluangnya lebih. Betul. Apalagi regulasinya juga makin ketat ya, makin kesini ke belakang gitu. Jadi
kita ya dengan adanya GPA ini kita sangat terbantu ya. Jadi kita melihat juga memang ya sejalan dengan omset juga ya. Kita hopefully ke depannya juga kita bisa lebih baik gitu. Ya, jadi Mbak Ina ini kan pas ini betul dari Dry Mix ya. Dulu juga brand pemenang Best Choice Brand pemenang 2000 People Choice 2024. Oh, baik. Pak Chan ini juga dari Valentino Grace Pak ya. Dari 2022 malah ya. Wow. Saya tuh inget tuh jadi makanya ini menariknya gini Pak. Di kami itu 2022 ketika kita polling, saya tuh nggak kenal ibu anak. Oh, Tiba-tiba pollingnya itu Valentino Grace menang. Kita kita nggak lu menang apa tolong dong enggak tiba-tiba menang Valentino Grace ini kita coba hubungin gitu ya. Itu baru kenal di situ Pak. Jadi nggak kenal sama sekali. Jadi itu maksudnya itu bukti kita betul-betul kita nggak ada pertemanan menang nggak ada. Sama gitu kita juga kalau nggak salah ketemunya pada saat Bapak kasih penghargaan itu ya. Gitu. Panggung ketemunya. Saya mau ngomong juga pas ini pun kita nggak pernah ketemu. Iya, betul. Kita nggak mau pas kenal tolong dong. Saya nggak betul, jadi kita betul. dudukan Betul, aja. transparan dan Betul. Saya juga Pak, kapan nih soalnya ya baru-baru juga kan Pak kita ketemunya. Jadi memang kita bukan award abal-abal yang bisa yang karena temen gitu loh. Betul. Karena ini real memang dari voting ya. Iya, betul. Wah, menarik sekali. Iya. Jadi tahu ya cerita di balik itu. Iya, betul. Dan saya juga kenal Pak Ali pada saat di panggung ya Pak. Iya, Jadi betul. ternyata kita menang gitu. Pak Ali memberikan trofi ke Bapak Iya, ya. betul, Wah, itu pokoknya Pak Ali. Iya. Saya nanya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong Pak Ali. Jadi Kita co-host collab. kita co-host. Jadi kok Pak, kalau untuk yang Dry Mix ya, ini kan lebih banyak ke retailnya atau ke project developer? Karena saya di retail tuh banyak banget saya nemuin Dry Mix betul. Itu kan Dry Mix dengan Wortindo nih apa bedanya? Iya, betul. Jadi kalau kita sendiri dari Anugrah Mitra Ananta itu kita punya produk sebenarnya ada beberapa. Ada kita punya Dry Mix, Mortindo juga ikut kan. Jadi ada dua brand itu yang ikut. Kita juga punya M1 Waterproofing. Jadi produk-produk ini memang kita jual ke seluruh channel. Bisa ditemukan di retail, di distributor sampai ke level toko bahan bangunan, dan kita juga ke developer atau ke project gitu ya, sampai ke kontraktor ataupun aplikator, itu semua kita. Jadi semua segmen market. Boleh tahu lebih banyak mana Pak? Iya, apakah retail atau untuk project-project Pak? Saat ini masih ya lebih banyak project. Tapi di mana-mana ya di toko-toko bahan bangunan gitu. Ini bukan karena saya mau ini ya, bukan dari sini pasti. Itu Dry Mix tuh lumayan terlihat di mana-mana. Setuju. Aku juga setuju karena betul ya. Berbagai store-store banyak ya, store bahan bangunan melihat brand Dry Mix kan. Dry Mix. Iya, karena memang salah satu yang memang kita terus lakukan secara intensif adalah pengembangan yang saya bilang tadi di channel distribusi. Saat ini kita itu bahkan bukan cuma ada di market domestik, malah sekarang kita tuh Dry Mix dan Mortindo itu sudah ekspor. Oh iya. Ya. Jadi kita udah ada di beberapa negara. Saat ini kita reguler ekspor di Filipina. Saya baru tahu juga. Tahu ya kali ya. Karena orang biasanya tuh untuk semen atau mortar dalam hal ini tuh memang kayaknya baru mungkin baru kita kali yang ekspor gitu ya untuk mortar gitu. Alasannya? Ya karena ternyata jadi gini, kita itu sangat mengedepankan quality. Jadi dari proses kita produksi, kita memang menggunakan teknologi yang memang modern. Ya kita memang international standard. Memang kita dari setup dari awal. Nah sebenarnya kita memang awalnya belum sampai ke belum berpikir akan ke go internasional. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya tadi Pak Ali bilang Dry Mix udah ditemukan di mana-mana. Nah kita juga ikut pameran. Nah ternyata ada banyak permintaan. Negara yang sekarang ini udah reguler kita itu Filipina. Terus yang terbaru itu Myanmar. Termasuk juga Singapura gitu. Jadi ini juga menandakan bahwa ya kita tetap berkomitmen untuk menjaga konsistensi kualitas kita, yang mana memang kualitas kita memang udah standar internasional, dan kita juga bangga bahwa produk-produk buatan Indonesia sekarang sudah bisa sampai ke beberapa negara. Dan kita punya target sih mungkin dalam tahun ini ya mungkin lebih dari 3 negara yang saat ini sudah ada. Itu terus saya baru tahu sih. Ya. Kita tahunya mungkin ini memang untuk Indonesia saja ya jangkauannya, namun sekarang sudah diperluas lagi pasarnya ke global. Dan
penghargaan ini kan kita pakai juga sebagai apa ya sebagai hal untuk bisa kita jual lah ke jadi apa namanya ya penghargaan itu kan ada kita taruh di kemasan kita Pak Ali. Jadi, iya itu udah keliling tuh Pak udah terkenal Pak Ali. Saya mesti survei lagi. Iya, ke Filipina, Myanmar, Singapura Pak. Ininya benar-benar bisa membantu kita untuk ini ya tapi seperti yang saya bilang tadi sebenarnya penghargaan yang kita terima ini tuh sebenarnya satu bentuk award buat kita sendiri tapi juga sebenarnya salah satu ya tantangan buat kita sendiri juga untuk bagaimana mempertahankan apa yang sudah kita apa yang sudah dipilih oleh para ini ya yang voter itu betul. atau dalam hal ini yang mewakili konsumen ya harus kita tetap pertahankan terutama dari kualitas dan availability itu penting. Iya. Wah, menarik Pak Ali ya. Wah, Pak Stanley keren ya. Gimana Pak Ali sampai speechless Pak? Iya, katanya saya nggak nyangka juga. Aku udah ekspor ya. Saya bilang baru tahu seperti itu. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Chan, ini untuk yang Valentino Grace nih Pak, ini variannya main di mana nih sebetulnya nih? kita sebenarnya basicnya itu dari homogeneous style dari granita lah istilahnya kalau orang taunya. Tapi sekarang kita kan juga melihat dari tren pasar itu kan sekarang lebih sukanya yang ke arah yang lebih besar ya. Kita bicara yang lebih premium, makanya ada namanya big slab atau Sinterstone slab kita kenalkan. Tapi atas namanya brandnya tetap brandnya Black Rock Grass, Pak. Oh, Black Rock. Ya, Black Rock. Oh. Kalau yang Valentino Grace itu yang ukuran kecilnya gitu. Yang maksudnya di bawah 1x1 meter kita di Valentino Grace, tapi kalau yang di atas 1x1 itu udah di Black Rock. Oh, itu berarti Valentino mulainya ke tahun berapa Pak ya? Valentino itu mulainya itu berdiri di 2011 sebenarnya brand itu. 2011. Tapi sebenarnya kalau mundur lagi ke belakang, perusahaan yang kita itu dimulai dari toko keramik tahun 89. Toko Cahaya Harapan, kemudian kita karena berkembang terus membentuk PT Cahaya Lestari Permai Abadi itu di 2011 dengan brandnya Valentino Grace waktu itu. Nah, mulailah buka showroom, berkembang dari Percetakan Negara ke maksudnya ke Baliwerti, kemudian ada di Alam Sutra. Nah, itu dari 2011 sampai sekarang kita ya udah berkembang terus gitu dari yang ukurannya dulu mungkin dari 30-30, HT-nya kemudian 40-40, 50-50. Nah, ini kan ada pergeseran ya Pak, jadi semua main ke big slab semua ya? Mainnya ke big slab, karena nanti at the end kan teknologinya pun juga berbeda Pak. Jadi ini kita juga, karena juga salah satu produk yang di-drive oleh teknologi juga. Karena kan cara produksinya berbeda Pak. Kalau yang zaman dulu kan dry press ya Pak ya, jadi masih di press. Nah kalau yang sekarang tuh dengan teknologi namanya compactor. Nah itu dikompres, jadi nggak dipres lagi gitu. Tapi sama-sama, tapi digiling gitu Pak. Modelnya beda. Motif-motif juga lebih beragam. Motifnya lebih beragam, lebih tajam resolusinya, kemudian juga makin besar juga. Karena kenapa kalau misalnya makin besar itu kan kalau diaplikasikan di ruangan itu kan lebih seamless ya. Jadi terkesan lebih luas karena nggak terlalu terbatas oleh nut yang terlalu banyak gitu. Karena kan kalau banyak nutnya itu kan kayak rame grid itu kurang gitu. Jadi sekarang lebih arahnya ke sana Pak. Lalu tadi lebih yang saya tanya ke Pak Sandi juga lebih ke retail banyak atau lebih ke project kali? Kalau kita memang masih kuatnya di project sih Pak. Project. Basic sama lah ya. Iya. Karena yang survei bahan bangunan itu salah satu yang sering disebut tuh Valentino Grace Pak. Betul. Makanya kita juga pas daftar kita langsung di nominasi salah satunya ya. Dan kita juga beberapa kali kolaborasi. Jadi kita ya karena kan Valentino Grace-nya tile-nya, benar-benar saling ini ya berkolaborasi. Produk kita juga ada di Super Depo. Supermarket bahan bangunannya ada Dry Mix juga. Kita ada di sana. Dry Mix, Mortindo itu semua ada di sana. Kalau di supermarket bangunan ya pasti ada Dry Mix dan juga Valentino nih ya. Betul. Ini Pak yang makanya tadi sebenarnya yang visi yang lebih besar lagi tadi kita tuh mau semua komunitas itu kita gabungkan di betul. Iya, karena sebenarnya gini, kalau produk bagus itu kan biar bagaimanapun yang namanya homogeneous style kan ditempel. Nah, itu mortarnya apa? Nah, ini kan dari atau perekat Bapak Stanley ini kan yang bisa menjelaskan produknya ini yang pas barangnya ini karena dengan produk yang bagus ditambah dengan perekat yang bagus dan instalasi yang instalaturnya bagus itu hasilnya maksimal. Kita udah beberapa kali berarti ya. Kolaborasi juga pas. Jadi pas waktu saya tahu ternyata Valentino ya keren. Karena kita udah banyak beberapa project yang kita memang kolaborasi bareng
seneng gitu. Karena kan ya kita menyiapkan substratnya, mereka ini. Jadi pas lah gitu. Pas ya, wah mantap nih, keren banget nih ya. Dan memang masing-masing brand sendiri ya, dari Valentino dan juga Dry Mix sendiri punya kekuatan. Tadi juga dari Valentino sendiri, istilahnya sudah 37 tahun ini ya mencapai pencapaian luar biasa sampai saat ini. Begitu juga dengan Dry Mix sampai go internasional, Pak Ali. Hebat sekali ya. Dan ini juga yang pastinya tidak lepas dari suara-suara konsumen yang terus mendukung sehingga Dry Mix dan juga Valentino Grass tetap eksis terus berinovasi sampai dengan saat ini ya Pak ya. Dari Pak Stanley sendiri sampaikan bahwa tantangannya banyak yang tetap menjaga kepercayaan konsumen. Tapi ada nggak sih, mungkin nanti juga dari Pak Chan ya boleh disampaikan, apa sih tantangan terbesar yang dirasakan langsung di pasar properti saat ini, baik dari Dry Mix dan juga dari Valentino Grass? Ya, kalau saat ini ya, kalau kita berbicara tantangan terbesar, tadi juga saya bicara sama Pak Chan ya pasti ya terkait dengan ekonomi lah ya. Sekarang kan fluktuasi nggak bisa diprediksi lah ya. Betul. Tapi yang menjadi tantangan terbesar kami itu adalah karena kita sudah menetapkan bahwa kita tetap harus menjaga konsistensi dari kualitas kita, apalagi kan kita udah kualitas ekspor ya. Nah, bagaimana caranya kita tetap mempertahankan ini, tapi kita tetap masih bisa juga kompetitif. Itu dengan jadi ada banyak betul. Jadi ada banyak improvement yang kita lakukan dari baik pemilahan material dan memang kebetulan kita itu material-material yang kita gunakan itu memang material-material terpilih. Ya karena kan ya kembali lagi saya bilang bahwa kita sudah kirim ke beberapa negara dan mereka juga udah sangat ini ya. Kita kan nggak mungkin menurunkan standar itu ya. Tapi bagaimana caranya kita agar supaya melakukan banyak inisiasi yang bisa agar supaya kita tetap bertahan di kondisi yang saat ini cukup menantang ya gitu ya. Mas ini ada inovasi apa tuh ya saya lihat yang apa ada inovasi dengan Dry Mix itu ya, masalah packing atau pengolahannya ya? Ya, kalau di kita itu inovasinya banyak sih memang. Salah satu diantaranya tuh jadi setiap proses produksi yang terjadi itu dipastikan kita udah men-set standar tertentu dan itu harus ada di tetap itu. Nah, jadi whatever the reason, misalnya ternyata ada bahan baku yang seperti ini. Nah, kita akan berusaha bagaimana tetap mempertahankan itu tanpa kita menurunkan kualitas. Itu sih sebenarnya tantangan terbesar ya Pak bagi kita, apalagi untuk saat-saat sekarang ini ya. Ya kan banyak yang tadi kata Pak Chandra banyak yang naik gitu ya. Apalagi kita kan produknya semen ya. Challenging terbesar itu bagaimana kita mendeliver produk kita ke customer, ke end user, ke customer. Nah itu kan transportation cost-nya tinggi dan segala macam. Jadi banyak hal yang kita improve, ya internal improve bagi kita agar supaya kita masih tetap bisa menjalankan produk ini tanpa kita harus sacrifice terlalu dalam lah gitu, masih bisa bertahan lah dalam Valentino Grass ini sebenarnya tantangan terbesarnya ya memang customer kan yang tadi itu kritis, mereka bisa melihat sendiri produknya kan yang bagus seperti apa, dan mereka juga berharap juga produk kita juga bisa mendeliver kualitas, kemudian desain, karena kan balik lagi kalau homogeneous style ini kan desain dan durability dari produk sendiri, kualitas produknya seperti itu. Tapi memang harga nggak bisa serta-merta ya, dalam arti ini kadang-kadang yang dikatakan oleh Pak Stanley tadi itu harga modal udah makin naik, tapi kita di sini harus dituntut gimana pinter-pinter supaya bisa mendeliver value yang lebih buat customer, di mana mereka semua udah bisa melihat. Dan di tempat kita juga, di industri kita juga kan kadang-kadang ada motif yang bagus dijiplak harga murah. Nah itu juga challenge juga tuh. Kalau mungkin kalau Pak Stanley kan mungkin ada resep tertentu ya yang nggak bisa langsung kebuka, karena kan kayak resep dapur ya Pak. Kalau kita begitu ada motif yang laku banyak nih, nanti merek lain bikin yang harganya lebih murah, karena kan nggak bisa dipatenkan ya. Desain itu kan emang agak complicated, karena dalam satu desain itu bisa dibedain dikit aja, ada uratnya gimana, veinnya gimana, itu udah totally dianggap nggak bisa ini. Dan kita juga kan menyediakan motif sangat banyak, nggak mungkin satu-satu dipatenkan Pak. Akhirnya kan nanti akan membebani cost juga Pak. Jadi mau nggak mau ya kita karena harus paten mahal ya Pak ya. Betul. Jadi begitu mau nggak mau ya kita mesti dipaksa berinovasi dalam hal desain Pak. Jadi begitu orang lihat ini kita udah pindah lagi gitu. Jadi memperkenalkan lah tren, karena kan kita juga melihat juga perkembangan ya, karena kan kita kiblatnya memang kalau untuk homogeneous style ini kan dari Italia ya biasanya. Betul. Mereka yang lebih trendsetter lah istilahnya, mereka lagi ada apa, nah kita coba lihat kira-kira adopt yang bisa cocok dengan seleranya orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini kan umumnya yang masih suka tuh yang kalau warna putih, putihnya mesti yang paling putih, paling kilap. Kalau di compare itu jangan nggak boleh putihnya tuh masih yang kurang ya masih agak abu-abu turun. Nah,
tapi harga paling murah. Iya betul. Tapi durability-nya ya pasti Harus. Valentino brand terbaik. Kualitas Kalau harus nomor durability. satu. Nah, betul. Tapi harganya jangan murah Kak. Iya. Ya, affordable Pak. Semuanya yang penting masih terjangkau dan masih reasonable lah Pak. Oke. Oke. Terus belum lagi sekarang ditambah kan kita harus Iya. selain quality, harga, dan sekarang kan harus ya sustainability tuh dilihatkan gitu kan. Betul ya. Iya. Betul. Terutama kita tuh di industri semen ya sekarang kita udah mulai harus bagaimana produk-produk kita itu mensupport mengenai lingkungan dan segala macam itu ya kan. Jadi itu juga salah satu hal yang memang harus kita Dipertimbangkan juga ya pasti ya. benar. Iya, Karena betul. sekarang kan ya itu tadi end user atau konsumen itu sendiri kan udah pintar ya. Mereka maunya yang kualitasnya bagus, harganya affordable, yang masih masuk dan yang ya sekarang tren ya itu jadi ramah lingkungan. Iya, gitu. eco green gitu semua ya. Eco green gitu. Ternyata bukan hanya menjawab kebutuhan konsumen, tapi juga tren saat ini ya perlu diperhatikan juga. Banyak yang saya dapat juga. Sama paling. Bahkan sekarang kita sudah bergeser gini Pak. Misalnya kalau kita big slab kan biasanya kompetitornya kan natural stone ya, which is itu nambang dari alam. Nah kita kan ada kelebihan mudah maintenance-nya. Oh, iya. Nah jadi harga itu bukan suatu faktor yang penentu lagi karena nanti setelah beli barang ini maintenance-nya sulit. Iya. Itu menjadi biaya juga at the end. Setuju. Nah itu kita mesti lihat angle dari situ juga. Banyak Karena kan nanti begitu selesai beli kan Pasti orang yang maintenance. ngebersihin Pak. Iya, Kalau iya, dibersihinnya sulit kan Iya, jadi biaya iya. cost. Jadi cost juga. Nah, Betul, makanya kita harus tariknya sampai ke situ tuh Ya, Pak. Jadi benar sama seperti kita di Drymic atau Mortindo, Iya. kita juga salah satu yang kita selain kita memang quality, tapi hal yang terpenting juga adalah kita edukasi gitu. Iya, karena edukasi. kita tuh sadar betul kita sudah punya kualitas yang baik, kita udah punya mutu yang international standar, tapi ketika aplikasinya nggak benar itu pasti akan jadi masalah. juga gitu. faktor Iya, faktor benar, ya. benar. Betul. Bagaimana pengaplikasian yang benar sehingga bisa awet tahan lama Iya, seperti betul. itu ya. Benar. Bukan hanya tadi berpikir produk-produk inovasi-inovasi, tapi di balik itu semuanya tetap menjaga sekali lagi trust dari konsumen. Betul. Inilah dilakukan masing-masing brand-brand hebat ini ya. Oke, mungkin kembali ke ajang dari The People's Choice ini dan mendengar tadi juga ya dari banyak sekali perkembangan ataupun penyempurnaan besar yang dilakukan. Mulai tadi dari kategori dan juga untuk mekanisme polling ya sudah disempurnakan. Bagaimana pendapat mungkin pandangan dari Bapak Stanley dan juga Bapak Chan? Mendengar penjelasannya Pak Ali ya mengenai mekanisme polling, menurut hemat saya itu ya bagus ya Pak, karena tidak hanya dilihat dari segi berarti kan tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif tapi tapi kualitatif, benar ya Pak ya. Betul. Jadi juga melihat berbagai macam pandangan dari stakeholder. Jadi Bapak akan langsung terjun ke lapangan juga melihat jadi benar nggak pemenang itu sesuai dengan realita di lapangan itu. Menurut saya sih sangat bagus karena makin kesini kan berarti makin kredibel ya hasil yang kita terima. Misalnya nanti tahun 2006 kita Drymic menang lagi gitu ya, itu berarti kan benar-benar itu kredibel gitu loh, benar-benar proven gitu. proven nggak cuma sekali karena keberuntungan, tapi memang udah berkali-kali terbukti. Benar. Ya udah mulai 2 mingguan nih kita belusukan ke developer juga. Iya. Jadi kalau menurut saya sih bagus Pak, bagus karena makin kesini kan makin kredibel lagi ya. Jadi, apalagi sekarang kan banyak banget kategorinya ya. Jadi berarti Pak Ali akan berdiri di atas panggung tuh cukup lama. Sepertinya sudah biasa Mas Stanley. Iya. Oke, terima kasih. Pandangannya dari Bapak Chan, silakan Pak Chan, bagaimana Pak? Ya saya sangat setuju sih tadi. Jadi kalau adanya improvement ini sama seperti Pak Stanley ya. Jadi yang dilangkah ini sangat baik ya karena ya semakin tajam dan semakin ketat ya polling itu semakin tinggi nih kepercayaannya dan memang itu nanti at the end kan nggak bisa sembarangan orang yang misalnya baru kemarin tiba-tiba menang gitu, tapi ya harus memang lewat serangkaian perjuangan dan terbukti ya Pak di lapangan betul. dari stakeholder ya, dari developer, dari penjual, pembeli, end user atau pengguna gitu loh Pak. Jadi memang ya ini kita sangat dukung sih Pak. Karena thank you. balik lagi kalau hasilnya nggak sesuai ini nanti kan jadi tanda tanya. Tapi kalau kita lihat so far sih oke sih Pak. On track ya. Jadi, memang kita tuh tadi betul mau menyatukan semua ekosistem tadi Pak. Jadi
Kan ini kan bertemunya antara bahan bangunan sama developer tuh kadang-kadang nggak ada wadahnya. Betul. Tapi ketika developer juga kadang-kadang nggak mau diganggu sama supplier, gitu, nanti dikejar-kejar gitu kan. Nah di forum ini itu selalu saya bilang yang hadir untuk penerima pemenang itu minimal direksi Pak. Betul. Jadi nanti owner ke owner kan lebih enak Pak ngomongnya. Itu yang bisa terjadi, makanya ini pun salah satu tema kita ya, pilar itu tuh collaboration. Betul-betul ada win-win, kolaborasi, kita kumpulkan semua sinergi di sana yang bisa memajukan, sama-sama maju gitu. Karena kan pengembang akan lihat brand yang mana gitu kan, mungkin dia udah pilih juga atau mungkin dia ngelihat brand yang lebih bagus ini, dia bisa intinya kualitas lah gitu kan, kita jaga kualitas semua. Developer juga bisa, brand juga bisa ngelihat nih developer yang bagus mana gitu kan, kita masuk. Jadi ini saling sinergi lah, kolaborasi gitu. Thank you Pak Sani, Pak Chan, thank you. Iya. Terima kasih masukan inputnya ya Pak Chan dan juga Sekarang Pak ini kan udah Sally. 63 kategori, siapa tahu nanti ke merek HP, merek apa. Saya ada di property award lagi nih, bisa jadi consumer award. Iya, consumer award ya. Udah melebar nih Pak. Ini nanti ada propertinya. Iya. Itu dipikirkan ke Batu 23. Ya, pokoknya selalu stay tune ya Property People, menarik sekali. Terima kasih inputnya dan tentunya dari Bapak Ali juga selaku penyelenggara selalu ingin memberikan yang terbaik, selalu menyempurnakan dan bukan hanya tadi untuk developer, untuk tentunya para stakeholders dan juga untuk masyarakat ataupun property people semuanya. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih ya Pak Ali, Pak Chan dan juga Pak Stanley kepada property people yang sudah ikutan voting dan juga mendukung project dan juga brand properti terbaik yang nantinya akan menentukan masa depan industri properti di Indonesia. Dan sampai jumpa ya property people di Awarding Night The People's Choice 2026 tanggal 10 Agustus 2026. Betul ya Pak Ali ya? Betul. Wah, penasaran nggak Pak Stanley Pak Chan acara ini? Iya, pasti. Excited banget ya. Ini deg-degan pengen nungguin rapor tahun ini ya Pak ya. Ini siapa lagi? Oke, sebelum kita tutup, tentunya episode kali ini ada yang ingin disampaikan closing statement dari Pak Stanley, Pak Chan ataupun Bapak Ali, silakan Pak. Ya, jadi memang harapan kita People's Choice ini bisa menjadi benchmark gitu ya. Karena mungkin tadi yang dilakukan award by polling itu memang mungkin salah satu pelopor dan satu-satunya di properti ya. Kalau membangun ada, tapi kita gabungkan semua harusnya sih kayaknya satu-satunya sih The People's Choice gitu. Tapi tidak hanya kita bicara satu-satunya, yang penting kan bagaimana award ini diproses ya, berproses itu mekanismenya kita coba juga lebih kredibel lagi, tadi masukan dari stakeholder ya, masukan dari konsumen, itu yang bisa menciptakan salah satu bisa melihat objektivitasnya lah. Dan objektivitas. Jadi memang selalu saya sampaikan tuh kita tetap jaga integritas Pak. Ya, jadi kita bukan award abal-abal, bukan award bayaran, kita maunya berjalan dengan profesional dan objektif independen gitu. Wow, semoga bermanfaat pastinya untuk semua stakeholder. Pastinya untuk seluruh stakeholder sesuai dengan tema besar ya, The People's Choice. Tentunya ada Blueprint of Trust ya, yang mengangkat 3 pilar tadi ya, excellence, impact dan juga collaboration. Mungkin dari Pak Chan ada closing statement Pak yang ingin disampaikan? Oke, ya saya dalam semangat untuk mendukung GPA ini ya jangan lupa voting ya. Ditunggu ya, memberikan kata-kata atau suara yang paling benar ya. Jadi untuk mendukung suksesnya acara ini gitu. Terima kasih Bapak Chan. Dari Pak Stanley? Kalau bagi kami Drymic dan Mortindo itu penghargaan semacam ini tuh sebenarnya itu buat award buat kami juga. Tapi hal yang paling penting adalah kami harus menjawab tantangan ya, ketika nanti kami menang lagi gitu ya. Tantangan terbesar kami itu adalah bagaimana popularitas ini itu bisa kami ubah menjadi satu hubungan yang lebih baik dengan para stakeholder kami atau para konsumen kami ya. Jadi kami bisa memberi lebih baik. Jadi agar supaya kami tetap bisa memberi lebih baik ya. Jadi ya mohon dukungannya gitu. Jadi voting lagi lebih banyak untuk Drymic dan Mortindo gitu. Terima kasih juga untuk Bapak Stanley dan tidak terasa waktu harus memisahkan perjumpaan kita. Sekali kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ali Trahanda selaku CEO Indonesia Property Watch. Terima kasih juga kami ucapkan Bapak Stanley Mamentu selaku CEO PT Anugrah Mitra Ananta atau Drymic, dan terima kasih ya Bapak Chan Kok Piao selaku Head of Marketing Valentino Brands Group. Terima kasih juga untuk Property People yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus episode selanjutnya yang seru-seru hanya di channel YouTube Rumah 123. Kalau begitu saya Indah Kalista pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.